Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan seorang sarjana muda, yaitu dengan titel SAG, Sarjana Agama. Dan dia adalah seorang putra dari pemimpin Basnas Kota Probolinggo. Dan menurut saya orang ini memang benar-benar memiliki kemampuan dan juga pengetahuan mengenai dakwah di era zaman sekarang atau era modern. Sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri saya Adi Marianto dengan nomor NIM 201103040016. Dan di sebelah saya ada tamu undangan sebagai narasumber yang akan kita gali informasinya lebih jauh, yaitu dengan siapa? Mas Ahmad Fadli Robi. Oke, Mas Ahmad Fadli Robi. Lulusan mana? UIN Jember ya? UIN Hasan ya? Iya, lulusan Oke. sekarang. Jadi beliau ini adalah seorang prodinya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tapi beliau juga memiliki sebuah majelis di rumahnya, yang dimana majelis tersebut ayahnya itu sebagai founder utamanya atau pendiri dari majelis tersebut. Dan ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan dari materi dakwah itu, karena saya rasa jenengan ini punya kemampuan atau pengetahuan yang lebih dalam daripada saya ya, karena jenengan juga satu langkah lebih tinggi daripada saya, itu lulus dulu daripada saya. Jadi saya ingin bertanya tentang yang pertama saja lah, tentang dakwah. Menurut jenengan, ini juga karena memang kita punya sudut pandang yang berbeda, dakwah itu apa? Kalau dakwah dari sudut pandang Islam itu kan menyampaikan sebuah risalah yang telah ada sejak dulu. Contohnya Al-Quran, hadis Nabi kepada orang-orang sekarang. Kalau dulu kan pada zaman Nabi kan Nabi berdakwah kepada umat kaum jahiliyah yang masih belum tahu, dan itu sangat banyak penolakan. Itu dakwah zaman dahulu, secara dari mulut ke mulut. Namun kan untuk hal itu sekarang kan zaman sudah terus berkembang dari zaman Nabi hingga sekarang sudah banyak platform. Mungkin kalau dakwah berkembang itu di TikTok tuh nggak mungkin ada video-video dakwah, YouTube. Kalau nggak masuk kan isinya joget pargo semua itu. Iya. Hal-hal yang berbau mudarat begitu ya. Begitu. Oke. Itu dakwah secara sejarah ya. Tapi sekarang benar yang dikatakan oleh jenengan tadi, bahwasanya seiring bertambahnya zaman, seiring berkembangnya zaman, bahwa bukan hanya dakwah sebenarnya, tapi juga teknologi dan juga hal-hal yang lain itu perlu berkembang, pendidikan, ekonomi dan yang lain sebagainya. Dan dakwah juga termasuk dari situ. Tapi menurut jenengan, pandangan dari jenengan sebagai seorang pemilik majelis apa namanya? Ariado ya, Ariado daerah Probolinggo. Nah, menurut jenengan di era sekarang yang menjadi kendala dan juga plus minus lah dakwah di era sekarang, apalagi sekarang platform dakwah itu semakin dipermudah, ya kan? Nah, menurut jenengan itu apa plus minusnya? Mungkin kalau untuk plusnya dulu ya. Iya. Kalau plusnya dulu itu kalau tentang konten-konten dakwah, apalagi yang lucu ya. Iya. Seperti Abah Anza, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, itu kan retorikanya kan bagus. Saya juga banyak gelar tawa di sana. Iya. Kita sebagai akun-akun yang ofisial itu kadang kalah tenar sama akun-akun yang repost. Oke, ya. Jadi hanya potongan videonya, video fullnya itu yang menonton itu sedikit. Ya. Sedangkan video potongannya yang menceritakan tentang hanya punchline dalam dakwah itu kan itu lebih kebanyakan viral di sana. Itu positifnya. Jadi orang tuh kalau itu sampai ada yang dapat monetisasi. Kadang juga kalau di Ustadz Hidayat tuh kadang beliau juga kurang ridho sih kalau misal ada yang repost tanpa seizinnya. Kalau Abah Anza itu ya mungkin sudah biasa di repost begitu.
Kalau untuk minusnya itu di sekarang itu kan sudah terlalu banyak majelis-majelis lain yang tujuannya baik, tapi Iya. kan nanti masuk ke politik ini, politik Oke. itu minusnya. Perpolitikan ini Ya, ya. apalagi sekarang itu kan udah zaman-zamannya masuk dunia politik. Oh Hampir. iya, iya. Hampir bau-baunya seperti itu. Nah, Oh seperti itu. Oke. Jadi ya memang benar yang dikatakan dengan Balkan bahwa sekarang itu masalah repost itu sangat banyak. Tapi ternyata repost itu akun-akun repost kadang juga dibuat sebagai perpecahan, bukan Wei? ya bisa ada yang begitu. Bukankah itu juga termasuk dari minus atau mudarat dari media juga menurut Jenang? Begini Mas Adi, kalau untuk repost begitu yang mungkin ada sedikit mudarat, tapi kan lebih banyak faedahnya, tentang dia itu lebih banyak dikenal oleh Iya. orang-orang, dan dakwahnya juga tersampaikan karena ya dengan dagel-dagelnya itu di selingan ilmu-ilmunya itu juga bisa masuk ke orang, karena masyarakat itu lebih menerima ketika kiai itu banyak bercanda tawa ketimbang serius terus. Oh iya. Kalau serius terus itu kadang orang mengundang ini tapi Ya, takut. kok serius Tegang. terus, tegang. Ketika orang kiai itu kayak Aba Anza, Kiai Musli Adena, Nah, iya. nah beliau itu kan menerapkan ilmu masuk, bila tawa juga masuk. Oh siap. Jadi ada balance ya, atau keseimbangan di situ. Oke, itu menurut pandangan jenengan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang mungkin akan saya ulik ya tentang ini juga agak melenceng tapi masih nyambung. Tapi agak jauh lah dari yang tadi. Jenengan kan jurusan apa tadi? Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Nah, mungkin ada pandangan juga dari prodi tersebut atau hal lain yang membahas tentang dakwah atau bagaimana selama Anda kuliah? Kalau tentang dakwah memang sudah ada dari zaman dulu. Ya. Dan Nabi pun beliau tetap menyampaikan dakwah meskipun beliau orang yang terpilih. Dan kita sebagai umatnya ya tetap harus menyampaikan dakwah kita kepada orang yang belum tahu. Tapi kalau kadang ada orang awam yang kasih tahu itu malah Iya. amal ma'ruf nahi munkarnya kan kadang gimana ya, kalau amal ma'ruf nahi munkar kita memberitahu orang yang benar, orang yang datang ke pengajian itu kan udah punya niat benar, dia diberitahukan sebuah kebenaran, dia nerima. Iya. Akan tetapi ketika kamu melihat sesuatu yang salah di depanmu dan kamu beritahu, itu kadang mereka nolak. Misal ada orang ngomong, kamu bilang, Mas, mabuk itu gak boleh, masa kamu langsung gitu kan? Iya. Orang-orang itu pasti apa sih? Iya. Itu sering kok. Oke. Aku udah nongol, saya itu sering kok. Iya. Gitu itu kayak gimana gitu sekarang. Amal ma'ruf itu yang sulit, yang sulit diterapkan. Pendekatan ya. Pendekatannya itu sangat repot sekali. Kita mau masuk ya salah, kita membiarkan juga salah. Iya. Jadi betul. Tapi enggak, kembali lagi ya di prodinya jenengan. Apakah kan Quran tafsir? Iya. Apakah ada yang dibahas juga mengenai dakwah atau gimana? Berarti kan di dakwah itu banyak kayak Ustaz Adi Hidayat. Kalau masalah Quran dan tafsir itu kan banyak, ada Ustaz Abdul Somad, cara penyampaian dan yang lain-lain itu bagaimana? Apakah ada juga yang dibahas dari situ? Cara kan masih nyambung nih. Iya. Mungkin kalau dibahas dari Ustadz Adi Hidayat itu sangat dalam sekali keilmuannya, terutama dalam bidang Al-Quran, tafsir dan hadis. Beliau jika secara retorika itu beliau menyampaikan secara detail, detail banget, dan diselingi cerita lucu di akhir majelis. Kadang disisipkan di tengah, kadang memasukkan sebuah kata-kata lucu, perbandingan. Beliau membahas dari linguistik, historis, semuanya dibahas secara komplit. Kalau secara Hidayat secara dakwah, ketika beliau membahas tentang konsep obat penyakit hati, tentang manusia, obat penyakit hati manusia, beliau mengatakan bahwasanya obat penyakit hati iri itu dengan kita bersyukur atas apa yang telah kita dapat dan tidak melihat nikmat orang lain, karena
berbeda. Itu menurut beliau. Tetapi jika dilihat dari pandang Ustaz Abdul Somad, itu kan beliau meskipun menyampaikan ilmunya tapi sedikit daging, lucu-lucu gitu. Jadi orang yang lihat Adi Hidayat itu yang emang mau belajar serius, mereka agak bosan karena ilmu semua isinya. Ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Ketika sudah ngantuk kadang lihat Ustaz Abdul Somad, jadinya wah, bangun nih. Jadi kayak berenergi lagi gitu. Iya. Nah, oke. Itu masalah dakwah. Tapi ingin saya tanyakan, menurut jenengan, siapa pendakwah yang mungkin lagi top lah atau yang jadi favorit jenengan di era sekarang, atau the best all time, siapa kira-kira? Mungkin ini cuma satu Mas Adi, yaitu Gus Baha. Oh ya, siap ya, itu emang the best itu. Jadi, kenapa kalau misalnya Gus Baha? Beliau pemikirannya itu kayak sudah sebagai puncak dari semua pemikiran gitu. Beliau kayak mensebutkan sesuatu itu beliau tidak terlalu dipikir panjang lebar, tapi sudah beliau kaji dulu dan kita menyerapnya itu. Misalnya ada suatu kitab yang tebalnya 100 halaman, beliau mempelajarinya, ketika menyampaikan ke kita hanya dikasihnya saja. Jadi kita menerima itu cepat. Oh jadi gini, gak usah diambil pusing, gak usah gini. Jadi kayak kalau dengar ceramah Gus Baha tuh kayak surga terasa dekat, ketimbang dengerin ustaz lainnya yang kafir, neraka itu dekat. Kalau denger Gus Baha tuh surganya terasa dekat banget kan. Jadi punya kesejukan tersendiri yang Oke, terima kasih kepada tamu undangan kita karena beberapa poin yang sudah kita tanyakan juga terpenuhi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, walaupun sebenarnya juga sedikit yang nonton. Dan juga saya sangat-sangat meminta maaf jika ada salah kata atau salah tindakan dari awal sampai akhir. Simpulannya bahwa dakwah itu dari beliau, tamu undangan kita atau narasumber yang kita wawancarai pada hari ini, bahwa dakwah itu secara sejarah itu selalu mengikuti perkembangan zaman, dan bukan hanya itu, mengikuti perkembangan pendekatan masyarakatnya. Kalau di suatu daerah yang memiliki masyarakat memiliki intelektual yang tinggi, dakwahnya juga harus berintelektual, bukan hanya dakwah hanya semata-mata dengan lucu-lucuan dan yang lain sebagainya. Makanya kenapa dulu di zaman jahiliyah, kenapa para nabi itu diturunkan daerah Israel dan Arab kebanyakan? Karena itu tadi, bahwa tempat-tempat tersebut berada di zaman jahiliyah. Nabi tidak akan diturunkan di zaman yang sudah maju peradabannya. Maka dari itu Tuhan memberikan satu lampu di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.